Pada hari ini saya ingin lebih banyak mendengar dari saudara-saudara sekalian tentang perkembangan terakhir terkait penanggulangan COVID termasuk penerapan PPKM di daerah istimewa Yogyakarta. Jumlah testing di Provinsi DIY memang sudah di atas standar. Ya, tetapi positivity rate-nya di DIY masih sangat jauh di atas standar WHO yang 5%. Positivity rate Provinsi DIY masih berada pada angka 41%. Saya ingin mendengar bagaimana Bapak Gubernur menangani BOR yang terus meningkat, apa yang juga bisa dibantu dari pemerintah pusat. Juga untuk ketersediaan obat, apakah obat-obatan yang sering dibutuhkan seperti ya remdesivir dan lain-lainnya lah. Itu. Selain itu juga saya ingin mengetahui tentang ketersediaan oksigen. Apakah masih menjadi masalah atau sudah teratasi? Kemudian yang ketiga saya ingin mendengar tentang pelaksanaan vaksinasi. Dari sasaran vaksinasi sebesar 2,8 juta orang, sampai sekarang baru tercapai, kalau tidak salah, mohon nanti dibetulkan kalau keliru, menurut informasi yang saya terima baru 14,61%. Apa ada hambatan yang dihadapi atau apa yang perlu juga oleh pemerintah pusat. Begitu juga soal bantuan sosial, ya. Dan juga saya belum tahu persis tentang pelaksanaan anggaran. Juga di beberapa daerah memang ada belum terpenuhi. Nah, yang terakhir barangkali juga masalah limbah B3. Ya. Nah, limbah ini sekarang menjadi persoalan karena ini juga menjadi masalah baru di dalam rangka kita memutus penularan. Jangan sampai limbah ini juga menjadi sumber penularan baru, sehingga perlu ditangani dengan serius. Bagaimana penanganannya? Apakah sudah tersedia cukup insineratornya atau fasilitas pengolahan limbahnya? Kami akan menyampaikan demikian, Bapak. Dengan berlangsungnya PPKM level 4, dimulai dari PPKM darurat, di mana kondisi masyarakat yang negatif maupun yang positif ini sangat fluktuatif. Tapi memang kelihatannya memang memasuki darurat, pada waktu darurat itu kelihatan memang yang positif itu meningkat tajam. Biarpun secara jumlah mungkin sejauh itu yang terkena itu biarpun jauh lebih kecil daripada provinsi di Jawa yang lain. Kalau jaga warga, Bapak, jaga warga ini sebetulnya awal kami bentuk itu sebetulnya untuk menjaga setiap desa. Ya. Setiap desa ini, jaga warga ini inisiatif masyarakat sendiri, ya, untuk apa? Untuk menjaga keamanan kelurahan, Bapak. Dari kemungkinan pencurian, kemungkinan narkoba, dan sebagainya gitu. Tapi dalam konteks seperti ini kami dorong mereka untuk juga membantu
untuk menjaga shelter, ya, mengkoordinasikan campaign kepada teman-temannya, karena itu warga mereka sendiri, untuk mengingatkan tidak pakai masker, mungkin masih melakukan perjalanan, tidak tinggal di rumah, tapi masih nonggo ke tempat tetangga dan sebagainya. Ya, memang untuk limbah B3 yang ada kaitannya dengan masalah infeksius ini memang harus diperhatikan. Ada program desinfektan, Pak. Desinfektan harus dilakukan secara berkala pada tempat-tempat yang memang cenderung terinfeksius. Kemudian juga dengan fasilitas APD dan fasilitas-fasilitas lain yang sudah merupakan barang terpapar infeksius, itu juga perlu kita selesaikan supaya tidak menjadi salah satu bagian dari proses pencemaran. Kesimpulan saya pertama, saya memberi apresiasi pada jajaran Pemprov DIY dan Kabupaten Kota atas kerja keras dalam menanggulangi wabah COVID yang secara umum memang sudah cukup baik. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil, melandai. Oleh karena itu kita harus lebih keras lagi supaya terus bisa melandai sehingga nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat. Kemudian pengelolaan limbah juga ini memang tadi memang ada rapat kabinet yang juga membahas soal limbah dan mungkin akan ada langkah-langkah yang lebih konkret lagi, mungkin ada semacam PLU apa-apa yang menangani. Karena itu saya minta nanti Pak Gubernur untuk berkoordinasi, sebab masalah limbah ini menjadi masalah sangat penting, harus diatasi. Mengenai penyerapan anggaran agar lebih optimal, agar dilakukan koordinasi lebih kuat dengan kabupaten kota, jangan sampai ada dengan satgas terkait, jangan sampai ada kabupaten kota yang rendah penggunaan anggarannya, sehingga perlu dilakukan percepatan di dalam penanganan COVID ini dengan tentu pendampingan oleh BPKP, oleh Kejaksaan, Polri, dan LKPP.